Untuk sementara waktu, modal dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kota Geffen, mengincar proyek Lovely City. Di mata orang lain, proyek Lovely City sangat diminati. Namun, di mata Tokia, ada yang tidak beres dari proyek ini dan itu di luar dugaannya. Ketika dia memikirkan banyak orang-orang yang ingin mengambil proyek ini, dia merasa mereka memiliki nyali yang besar. Melihat makanan lezat yang ada di meja, Tokia sama sekali tidak berselera. Dia hanya mengambil 2 suap nasi putih, meletakkan piring, sumpit, dan berkata, "Ibu ayah, Reka, kalian makan dulu. Aku harus segera kembali ke perusahaan." Afril tiba-tiba menjadi tidak senang. "Ada apa denganmu? Makanan yang dimakan tidak sebanyak Rina. Aku ingatkan, kamu jangan mencoba untuk diet. Aku baca di internet bahwa diet tidak baik untuk kehamilan." Tokia merasa jengkel dan perkataan Afril membuatnya tidak senang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk marah. "Bu, apakah memiliki anak adalah hal yang harus dipaksakan? Kamu gak usah khawatir. Sekarang aku hanya fokus pada karir saya dan untuk saat ini saya tidak ingin mempunyai anak. Selain itu, aku sudah cukup memiliki Rina." Afril menjadi tidak senang dan bertengkar. "Dasar anak durhaka, beraninya kamu membentak ibumu. Ibu melakukan ini demi siapa? Jika bukan untuk kalian berdua. Reka telah berada di sini selama setengah tahun dan sampai sekarang perutmu belum berisi. Apa kau tidak merasa bersalah terhadap ayah, ibu, Reka dan bahkan nenek?" Pikiran Bensu menjadi kacau dan dengan cepat mengedipkan mata pada Reka dan memintanya untuk membujuknya. Bensu tidak memiliki kekuatan di rumah dan bujukannya hanya akan memperburuk keadaan. Reka dengan cepat bangkit untuk memperbaiki keadaan. "Tokia, jangan katakan apapun lagi, ibu sangat mencemaskan kita." "Bu, kamu juga harus memahami Tokia. Akhir-akhir ini dia sangat sibuk dan tertekan karena pekerjaan, wajarlah dia melampiaskannya sesekali." Ekspresi Afril mulai mereda. "Kamu beruntung memiliki Reka yang mengerti dirimu, sekarang aku merasa sedikit lega." Tokia membalikkan bola matanya dan berkata, "Hanya kamu yang bisa meredakannya." Afril tidak senang lagi. Melihat keduanya akan bertengkar lagi, Reka buru-buru mendahului. "Oke, Tokia, duduklah. Benny tahu kami, apa kau mendapat masalah di tempat kerja? Kami akan membantumu menyelesaikannya." Awalnya Tokia ragu-ragu dan akhirnya duduk kembali. Badai tercekik di buayan. Bensu diam-diam menuju ke arah Reka dan mengacungkan jempol. "Menantu yang baik, luar biasa. Dengan adanya Reka, maka dirinya tidak akan merasa tertekan daripada sebelumnya." Setiap kali kedua gadis itu bertengkar, dialah yang paling menderita. Ketika kedua pihak tidak dapat dibujuk, dialah yang berakhir dengan menyedihkan. Tokia berkata, "Apa kamu tahu Jenderal Gok akan datang ke kota Geffen?" "Reka, dia akan datang ke kota Geffen." "Tidak, dia sudah datang. Sekarang dia sedang bekerja di lokasi konstruksi kami, Huf." Tokia merasa lucu. Jenderal Gok bekerja di lokasi konstruksi. Apakah Tuan Agung Valkyrie adalah seorang kontraktor? Reka berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin seorang Tuan Agung Valkyrie bisa menjadi kontraktor? Tuan Agung Valkyrie adalah salesman kami, bersih dan layak. Ha. Tokia tertawa terbahak-bahak, dan suasana suram menghilang. "Reka, omong kosongmu kamu terdengar menarik." Afril juga tersenyum dan berkata, "Reka, aku tidak menyangka bahwa kamu cukup lucu, kamu cukup pandai membujuk gadis-gadis. Kamu jauh lebih baik daripada ayahmu. Dia adalah orang yang membosankan. Tidak peduli seberapa marahnya aku, dia juga tidak pandai membujukku dan dia bukan orang yang pandai berbicara." Bensu cemas, "Apa hubungannya dengan saya? Jelas bahwa temperamenmu yang buruk. Ketika kamu marah, saya hanya mengatakan beberapa kata. Kamu justru membalasku lebih dari 10 kata. Siapa yang dapat membujuk orang seperti ini?" Afril, tetapi Reka bisa melakukannya. Reka sangat lelah. "Jelas, saya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin perkataan saya disebut sebagai candaan yang lucu?"
Melihat Bensu dan Afril akan bertengkar lagi, mereka tidak punya pilihan selain mengalihkan topik. Bok, ayah ibu, mal kita dengarkan Tokia dulu. Tokia melanjutkan, upacara penyambutan Jenderal Gok akan diadakan di Lovelis City. Selain itu, dunia luar telah banyak tersebar berita barang siapa yang dapat memenangkan hak konstruksi Lovelis City, maka dia berhak menyambut Jenderal Gok sebagai tuan rumah. Sekarang banyak modal dan kekuatan berdatangan untuk mengincar proyek ini dan yang berhasil mengalahkan kita untuk merebut proyek ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Saya khawatir proyek ini tidak dapat dipertahankan. Bensu tiba-tiba menjadi gugup, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang memiliki hak konstruksi proyek ini dapat menjadi tuan rumah dan menyambut Jenderal Gok? Dengan kata lain, apakah sekarang kita layak untuk menyambut Jenderal Gok? Tokia menghela nafas, untuk saat ini saya memiliki kualifikasi ini, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang banyak orang mengincar proyek ini, kita mungkin tidak bisa bersaing dengan mereka. Afril juga buru-buru berkata, Tokia, kamu harus menyimpan dengan Bok kontrak pengembangan proyek ini. Selama kontrak ini ada dan dilindungi oleh hukum, mereka juga tidak bisa merebutnya. Tokia berkata, tidak segampang itu. Di bawah kekuatan dan keuangan yang kuat, kontrak ini tidak berbeda dengan kertas bekas. Bensu dan Afril tampak kecewa dan wajah mereka tampak cemberut. Mereka tiba-tiba berkata, Tokia, jangan khawatir, itu harus menjadi milik kita. Aku berjanji padamu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Selanjutnya, aku pernah berjanji padamu bahwa setelah proyek ini selesai, kami akan menjadi orang pertama yang menggunakannya dan mengadakan pernikahan di dalam. Kalau begitu Jenderal Gok berdiri di samping. Tokia tersenyum pahit. Dia tahu bahwa mereka hanya menghiburnya dengan mengatakan semua ini. Pada saat ini, telepon Tokia berdering. Itu dari Zeus. Dia bergegas menerimanya. Di sana, Zeus berkata dengan cemas, kok Tokia, terjadi masalah di perusahaan, cepat kemari. Tokia terkejut, Visi, masalah apa yang terjadi? Jangan cemas, bicaralah perlahan. Zeus berkata, mitra kita dalam proyek Lovelis City secara kolektif mengusulkan untuk mundur dan tidak lagi bekerja sama dengan kami. Sekarang mereka sedang membuat masalah di perusahaan. Wajah Tokia memucat, ternyata, sudah ada yang menyerang. Mereka bertanya dengan tergesa-gesa, Tokia, siapa yang berani menyerang kita? Tokia menggelengkan kepalanya, Visi tidak mengatakannya. Mitra kita secara kolektif mengusulkan untuk mengakhiri kontrak, pasti ada seseorang yang diam-diam menghasutnya. Aku harus segera kembali ke perusahaan. Bensu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tokia, itu benar-benar tidak mungkin. Lepaskan saja proyek ini, jangan ambil risiko apapun. Selama kamu dan mereka selamat, ibumu dan aku sudah merasa senang. Tokia mengangguk. Mereka berkata, Tokia, aku akan pergi denganmu. Tokia, oke. Berjalan ke pintu, mereka tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Bensu dan istrinya, Ayah, ibu tenanglah, tidak akan ada terjadi masalah apapun. Keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh, hati mereka terasa jauh lebih nyaman. Entah mengapa, mereka selalu merasa bahwa mereka dapat menyelesaikan krisis ini dengan sempurna. Bagaimanapun, mereka tidak pernah mengecewakan mereka. Dalam perjalanan menuju perusahaan, mereka mempelajari situasi ini lebih detail bersama Zeus melalui telepon. Ternyata Temos Skyes adalah putra tertua dari keluarga kaya keluarga Skyes, dia yang mendorong para pengembang untuk memutuskan kerja sama kali ini. Keluarga Skyes tinggal di sebelah kota Geffen dan mereka adalah keluarga terkaya di kota Midgar. Selain itu, wilayah Midgar juga dipegang oleh keluarga Skyes, mereka juga sangat kuat. Poin terpenting adalah kakak perempuan Temos Skyes, yaitu Monica Skyes juga merupakan istri dari Petrus. Setelah memahami situasinya, Tokia putus asa. Habislah, kali ini sama sekali tidak ada harapan. Lovelis City adalah milik keluarga Eropa, satu sisi Temos Skyes saudara iparnya dan di sisi lain dia adalah orang asing.
Tuan Petrus pasti akan menyerahkan hak konstruksi kepada saudara iparnya. Reka menghibur, jangan khawatir, Tokia, dia tidak akan berani. Dia tidak berani, bukan, tidak bisa. Tokia merasa bingung, dari mana datangnya rasa percaya dirimu, jika kamu punya 1 miliar, apa kamu akan memberikannya pada temanmu atau orang asing? Reka menyeringai, pertanyaan bagus. Memberikannya ke siapa, tergantung dari status yang dimiliki orang asing itu.